Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai nested conditional atau percabangan bersarang ya. Nah, apa itu percabangan bersarang? Intinya gini, intinya kita punya percabangan. Nah, di dalamnya itu bisa ada kondisi percabangan lagi. Jadi kalau kita lihat ya ilustrasinya dari slide di sini, kita punya tiga kondisi ya. Kita tahu untuk membedakan masing-masing kondisi kita pakai percabangan ya, if then else if, seperti itu. Nah, di setiap kondisi di dalamnya mungkin akan ada pengecekan percabangan lagi. Nah, gitu kira-kira ya. Kalau di kelas kemarin saya pernah bilang gini, contoh kasusnya itu, kalau ada pertanyaan ya, misalkan pertanyaan pertama adalah apakah Anda punya mobil. Nah, gitu. Kalau dia jawab iya, maka akan ada pertanyaan berikutnya yang spesifik terhadap mobil itu. Misalkan eh, apa merek mobil Anda, apa warna mobil Anda. Nah, artinya apa? Artinya kalau yang di dalam tadi ya, di mana, di dalam kondisi yang dalam itu tidak, atau kondisi yang luar, sorry, kondisi yang luar ini tidak terpenuhi, maka pertanyaan yang ada di dalam ini tidak mungkin timbul. Contohnya, kalau dia tidak punya mobil, kita nggak akan mungkin menanyakan mereknya apa, warnanya apa. Kenapa? Karena kondisi yang paling luar dia tidak terpenuhi gitu. Jadi itu adalah ilustrasi sederhana ya. Jadi kalau di sini kita lihat contohnya seperti ini, kondisi satu. Nah, di dalamnya itu ada subkondisi lagi. 1.1, 1.2. Yang kedua juga sama, kondisi kedua. Di dalamnya ada tiga subkondisi lagi. 2.1, 2.2, 2.3. Dan yang ketiga, kondisi ketiga seperti itu, subkondisi 3.1, subkondisi 3.2. Kira-kira itu. Nah, ini contoh ya. Contohnya misalkan kalau suatu pusat perbelanjaan itu akan memberikan bonus poin berdasarkan keanggotaan atau member. Untuk belanja ya, kriterianya sebagai berikut. Kalau di atas 10 juta ya dan dia membernya platinum, maka dia akan mendapatkan poin 1000. Nah, kalau membernya gold maka 750, membernya silver 500 dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau pembeliannya itu 5 juta sampai di atas 5 juta sampai 10 juta, maka nanti beda lagi. Untuk jenis platinum, poin yang didapatkan hanya 750. Untuk gold hanya 500, untuk silver 250. Nah, begitupun juga dengan kalau dia di atas 1 juta sampai 5 juta, maka semua member akan mendapatkan poin 200 tanpa membedakan jenis membershipnya gitu ya. Nah, maka di algoritma itu akan jadi seperti ini. Jadi kita punya kondisi yang di luar, kita cek dulu nih di bagi kondisi. Nah, berikutnya setiap kriteria kondisi tadi itu akan punya kondisi-kondisi yang di dalamnya yang perlu kita cek. Gitu, seperti di sini. Apakah dia 10 juta? Nah, di atas 10 juta. Kalau iya, maka baru kita cek apakah dia membernya platinum. Kalau iya, poinnya 1000. Kalau gold, poinnya 750 dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk juga else-nya di sini ya. Else-nya itu other di sini. Ya nggak dapat poin gitu karena pembeliannya harus minimal berapa? Di atas 1 juta baru dia dapat poin gitu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau dibentuk if else maka akan menjadi if else bersarang ya. Kondisional bersarang seperti ini. Ya, if belanja di atas 10 juta, kemudian kita cek lagi di dalamnya. If member platinum, then poin 1000 gitu ya. If member gold, then poin 750. If member silver, then poin 500. Kira-kira seperti itu. Begitupun juga dengan kalau di atas 5 juta sampai 10 juta, maka yang berlaku yang di bawah. Jika member platinum, maka poinnya 750. Kalau membernya gold 500 dan sebagainya ya.
Sampai terakhir adalah kalau di atas 1 juta seluruhnya akan mendapat 200 ya poinnya ya. Kalau di luar itu Pak, nah maka no point ya, tidak punya poin, artinya poin kita isi dengan 0. Dan paling akhir kita tuliskan write point ya, poinnya kita cetak ke layar. Nah ini kita coba latihan ya. Suatu pusat perbelanjaan memberikan bonus berdasarkan keanggotaan dan jumlah belanja sebagai berikut. Member Gold, nah itu kalau dia belanja di atas 5 juta maka tas gitu ya. Kalau di atas 3 juta kacamata, kira-kira gitu ya. Kalau di atas 1 juta, nah dapat payung. Tapi beda dengan member silver. Kalau member silver, kalau belanjanya di atas 5 juta, dia dapat kacamata. Kalau di atas 3 juta, payung. Di atas 1 juta, mug gitu ya, kira-kira itu. Kalau non-member, nah kalau non-member, belanja di atas 5 juta dapat payung, belanja di atas 3 juta dapat voucher. Nah, maka cara yang paling mudah memang kita bikin diagramnya dulu ya. Oh, jadi pertama yang paling luar itu pengecekan ininya Pak, membernya dulu. Oke, berarti kita bedakan ada gold, silver, dan non-member. Kalau gold, nah baru nanti kriteria, subkriteria di dalamnya ini apa? Kalau belanja di atas 5 juta, maka bonus tas, 3 juta, kacamata, dan sebagainya. Kira-kira itu ya. Ya. Nah, dengan seperti ini maka kita bisa membuat kode program lebih mudah ya, karena kita sudah terstruktur ininya. Apa? Pemecahan masalahnya itu sudah terstruktur. Oh, ini sudah yang berbeda ya. Code di atas 5 juta. Oh ya, berbeda. Nah, sekarang kita coba saja ya. Kita coba di kode program. Cuman agar tidak terlalu banyak mungkin akan saya skip di beberapa bagian ya, biar kelihatan ya, karena layarnya kan kecil ya. Oke, kita pindah ke code block. Kita tulis di sini ya. Apa kita tulis apa? Masukkan jenis ya. Print F, masukkan jenis keanggotaan ya. Yang paling mudah sebenarnya pakai ini aja ya. Kita pakai integer aja. Jadi gini bentuknya itu, jenis keanggotaan seperti itu. Pertama adalah apa tadi? Gold ya, gold. Kemudian ini biar tidak menghabiskan space, saya tulis di sini ya, jangan bingung ya. Dua adalah silver, dan ketiga adalah apa tadi? Non-member ya, non-member seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali untuk Oke, setelah itu nah kita coba lihat lagi slide-nya. Kan ini ya, gold, silver, non-member ya. Gold, silver, non-member ya. Kita sudah tulis seperti itu. Gold, silver, non-member. Berikutnya adalah di dalamnya. Oh, minta masukan dulu ya. Kita kasih masukannya ya. Kotaan masukkan. Jenis keanggotaan. Nah, ini sebaiknya scan. Nah, kita bikin variabelnya dulu. Integer saja biar lebih mudah. Jenis keanggotaannya ya. Ini berarti apa? Scanf persen %d dan jenis ya. Oke. Berikutnya kita bisa pakai switch case, bisa pakai if ya. Kita pakai if dulu ya, kita pakai if
Kalau nilainya jenis itu nilainya 1, maka berikutnya adalah apa? Kita dari pengecekan belanjanya ya. Belanjanya apa lebih dari 5 juta dan sebagainya. Dan kita sepertinya perlu untuk menyimpan bonus ya, bonusnya ya. Jadi ada variabel itu ya, belanja di atas 5 juta. Oke, kita tulis. Berikutnya adalah char bonus. Seperti itu. Apa tadi belanjanya ya, masukkan jenis keanggotaan, berarti kita perlu belanjanya. Berapa belanjanya itu? Masukkan total belanja ya. Persen ini berarti apa? Belanja ya. Ya. Jika jenisnya adalah 1 tadi ya. Kalau gold maka kita cek lagi di dalamnya ini. Kalau belanjanya itu di atas berapa tadi? Kita lihat 5 juta ya. Di atas 5 juta. Di atas 5 juta maka akan mendapat bonus tas ya. Maka bonus tas gitu ya. Kalau tidak belanja di atas 3 juta kacamata gitu ya. Terus 3 juta berarti bonusnya adalah, oh ini sebaiknya saya yang 1 aja ya biar kita hemat space ya. Bonus tas seperti itu. Ini juga sama, bonusnya adalah apa tadi? Kacamata ya. Else kalau dia di atas 1 juta payung, dan selain itu no bonus. Payung terakhir adalah else nya adalah kira-kira itu. Nah berikutnya ini berarti kita bisa else if yang kedua. Else if untuk jenis yang ini silver ya, silver berarti jenisnya adalah kalau dia silver itu kan 2 ya, nomor 2 kita copy saja sebaiknya. Nah seperti itu. Kita lihat lagi, kita hanya ngerubah ini nih. Kalau 5 juta kacamata, payung 1 juta mug ya. Oke, ini berarti ini dinaikkan saja nih, kacamata, ini payung, ini mug ya. Nah seperti itu. Terus apalagi yang terakhir itu non member ya. Kalau non member 5 juta 3 juta. Oke, kita lihat berarti else if kita perlu else lagi enggak? Else if lagi enggak perlu ya, karena kan sudah hanya ada 3 alternatif ini ya non member, maka kita langsung aja else saja ya, else. Oke, kita cukup else seperti ini, cuman di dalamnya perlu pengecekan lagi untuk yang ini, yang 5 juta sama 3 jutanya. Maka kita coba copy aja. Kalau 5 juta tadi dapat payung ya. Ini naik ke atas lagi. Ini naik ke atas ya.
dapat muk. Oh, voucher ya, saya pikir muk ya. Payung voucher, else nya adalah no bonus 3 juta. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi, atas 5 juta, di atas 3 juta, else no bonus. Oke. Nah, terakhir adalah kita tampilkan bonusnya ya. Adalah nah, kira-kira itu. Jadi ini totalnya segini ya kode program kita. Kita coba compile. Ada apa di situ? Errornya apa? Expression with array ya. Apa kira-kira ya? Assignment to expression with array type, dengan tipe array. Oke, sebentar ya. Ya, ternyata setelah kita cari-cari ya, kita baca dari sini tadi ya, maka untuk assignment string itu menggunakan strcpy ya, string copy. Jadi kita butuh library dari string mana ya, string.h. Terus kemudian cara mengcopy-nya bagaimana, atau cara mengassign value-nya bagaimana? Cara mengassign value-nya adalah ini nama karakternya ya, dengan ini panjangnya ya, katakanlah 100 gitu ya. Sehingga kita akan punya seperti ini ya, sebanyak 100. Dan mengisinya itu ternyata nggak bisa langsung ya, tapi menggunakan strcpy seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah variabel ini itu karakter dengan panjang 100 ya, bisa kita anggap seperti string, dan kita ingin mengisi ya di dalam karakter itu dengan suatu string gitu ya, hello misalkan seperti itu, maka kita pakai strcpy. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke sini tadi, sehingga kita lakukan modifikasi ya terhadap kode program kita yang tadi. Pertama kita include string.h, kemudian untuk mengisi nilai ke sini ya, ke bonus ini, maka kita menggunakan strcpy ya. strcpy, jadi task ini akan saya assignment ke sini bonus. Ya, mungkin agak repot ya. Tapi ya seperti itu memang kalau diisi ya. Nah, kacamata ini agak kacamata akan kita masukkan ke bonus dan sebagainya ya. Silahkan diganti dulu, bisa di pause dulu kalau ini, karena pergantiannya banyak ya, di sini dan di bawah sini ya, semuanya ya. Oke, kalau sudah nanti silahkan di pause dulu ya, video ini di pause, kalian tulis kode programnya. Terus kalau sudah kita compile dan kita run, kita coba run. Misalkan saya beli ya, sambil nunggu dulu ya. Nah, sebentar, ada something wrong ya, sebentar. Kita coba mana tuh ya, run ya, kita run. Nah, muncul ya di situ ya. Oh, cuman ini kekecilan ya, kalian nggak lihat ya. Berarti kita pakai yang ini ya. Oke, masukkan jenis keanggotaannya, misalkan gold seperti itu. Masukkan total belanjanya. Nah, kalau gold tadi ya, kalau kita lihat gold dan di atas 5 juta, misalkan 7 juta, maka kita harusnya dapat bonusnya adalah tas ya. Bonusnya adalah tas. Nah, berikutnya adalah kalau misalkan apa? Kita run.
tapi belanjanya hanya 2.500.000. Harusnya dapat apa itu? Kita lihat slide lagi ya. Harusnya kalau dia gold dan belanjanya 2.500.000 harusnya payung ya. Payung. Oke, sekarang kita coba ya. 2.500.000. Nah, payung ya, benar ya. Dapat payung ya. Ya, betul, dapat payung. Oke, sekarang kita coba untuk yang kalau dia nggak member gitu ya, nggak member, belanjanya cuman 1 juta. Nah, kita coba aja. Dia nggak member, non member, belanjanya hanya katakanlah 500.000 lah ya. Nah, tidak ada gitu ya. Yaitu kira-kira ininya jawabannya. Kalau di algoritma mungkin lebih mudah ya. Kalau algoritma tinggal kita tulis seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi mungkin bentuknya akan jadi seperti ini ya, pakai if gini ya. If maka, nah nanti di sini tinggal bonus diisi dengan, misalkan tadi adalah payung, bonus diisi dengan apa, tanda petik 2, misalkan apa, tas dan sebagainya, kira-kira itu ya. Oke. Nah, kalau ini apa ini? Algoritma untuk menampilkan berapa diskon yang diperoleh seorang pelanggan sesuai dengan keanggotaannya dan jumlah belanjanya. Sama saja ya. Berarti ini membernya di gold, belanjanya ini diskon. Nah, diskonnya itu dikalikan total belanjanya ya. Kalau yang tadi kan dapat bonus. Nah, sekarang diskon. Kita coba sebentar ya. Ya, sekarang kita coba untuk membuat algoritmanya itu di dalam bahasa C ya. Menampilkan diskon yang diperoleh seorang pelanggan sesuai dengan keanggotaan dan jumlah belanjaannya. Kita coba mungkin 2 saja ya. Kalau 3 terlalu banyak ya. Kita 2 saja, kita coba yang simple saja. Kita coba, berarti caranya adalah sama seperti tadi ya. Sebaiknya kita punya ini dia, pilihan apa tadi, member ya, member. Satu adalah gold, seperti itu ya, gold. Terus ini biar tidak menghabiskan space. 2 adalah misalkan silver gitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Tapi nanti kalian bisa dengan metode yang sama, kalian bisa pakai ya. Nah, terus ini masukkan member. Nah, di sini kita butuh variabel pilihan atau member biar lebih representatif, member. Seperti ini ya. Berikutnya apa tadi? Member sama belanja diskon ya. Berarti kita butuh jumlah belanjaan ya. Member dan belanja. Oke, ini kita copy saja. Masukkan belanja. Kita copy ke sini. Nah, berikutnya pakai if ya. If, atau kita mau pakai switch case juga bisa. Kita sekarang coba pakai switch case. Kalau switch dari apa? Member ya. Switch member case 1 seperti itu ya. Maka nah, di dalam case ini kita harusnya bisa juga menulis string ya, menulis if ya, jika belanja lebih dari 5 juta. Oke, kalau belanja
case 1 kalau gold maka di sini, nah ini saya kopikan sini aja biar if belanja di atas 5 juta maka tadi apa tadi, dapat diskon 20, dapat ini ya, kita lihat dapat berapa, diskon 20% ya, dapat diskon 20%, berarti belanja itu adalah diisi dengan belanja dikali 0,8 ya, jadi dikurangi 20% atau 0,2 ya, jadi belanja dikurangi belanja kali 0,2 atau sama saja dengan belanja dikali 0,8. Berikutnya itu terus setelah ini apa, break ya. Teman tadi ada yang kedua, kalau misalkan dia Pak di atas 3 juta 15, oh iya, oke, kalau begitu di atas 3 juta 15 berarti ini adalah else ya, else if kalau di atas 3 juta 15 itu berapa jadinya, 0,85 ya. Nah 15 ini terakhir adalah kalau di atas 1 juta 10%, kalau di atas 1 juta 10% berarti dia akan dikali 0,9 ya, kira-kira itu. Tapi kalau dia tidak Pak, nah, tidak kan nggak belanja ya, akan diisi dengan belanja itu sendiri gitu, berarti kita cukup seperti ini ya. Terus ini berarti ini adalah break ya, seperti ini. Untuk case yang kedua, kalau dia silver, kita lihat lagi belanjanya 5 juta 15%. Oke, berarti kayaknya ini naik 1 ya, 15%, dan ini yang 10% ya. Nah yang terakhir ini yang enggak tahu nih, coba kita lihat lagi. Kalau 5% ya, 5% berarti 0,95, kira-kira itu sudah. Sebenarnya untuk yang bronze juga sama, cuman saya kira terlalu padat ya, sudah gini aja diwakili dengan 2 ini gitu ya. Sebenarnya 1 lagi ditambah juga bisa di bawah ya. Nah berikutnya apa, tampilkan jumlah belanjaannya. Ya tampilkan ke layar gitu aja lah ya. Oh ini ya yang kedua ya, sorry. Baca algoritma untuk menghitung berapa jumlah harus dibayar sesuai dengan keanggotaan dan jumlah belanja. Oke, berarti kita print F jumlah belanja yang harus dibayar adalah persen D ya, belanja seperti ini ya. Kita coba lihat saja dulu apakah betul. Oke, coba. Ada error ya. Ya, oke. Sepertinya tadi ada error sehingga saya coba perbaiki dulu. Ini saya tambahkan ya, include conio dan gets di bawah biar tidak langsung menutup ya.
Nah, sehingga kita coba ya sekarang ininya, kita compile dan kita coba run ya. Ini compile saya bermasalah, ya udah langsung di run aja ya. Nah, ini kita run. Jadi kalau misalkan 10 juta gitu ya, harusnya kalau membernya gold dan 10 juta dia harusnya 800.000 ya gitu ya, karena di atas 5 juta ya. Kita coba gold ininya 10 juta harusnya 800.000 ya, betul ya. Nah, oke, begitupun kalau kita coba membernya apa tadi, misalkan kita ingat lagi kalau dia 10% itu kalau di atas 1 juta ya, 1 juta 10%, berarti coba kalau 2 juta ya harusnya kan 200.000 ya potongannya ya. Kita coba ya, gold juta, nah potongannya 200.000 sehingga sisanya adalah 1.800.000. Nah, berikutnya kalau misalkan berapa yang silver kalau dia katakanlah 4 juta maka 10% ya, 4 juta 10%, berarti 4 juta dikurangi 400 harusnya 3.600.000 ya. Kita coba di sini, kita coba yang silver 4 juta, nah harusnya 3.600.000 ya, kira-kira itu. Jadi ini tadi yang saya ganti ini ya, conio.h, terus berikutnya adalah ini tadi ada saya kasih break di masing-masing ini. Oke, seperti itu. Terus kita coba ke slide ya. Nah, sama ini studio juga sama, kalian bisa coba sendiri ya. Oke, saya pikir itu ini untuk tarif tol. Berarti dia memasukkan apa nih? Asal perjalanan, tujuan ya. Kalau golongan 1 sekian. Cuman ini kalau dikodekan banyak sekali, kalian bisa pilih aja yang beberapa gitu ya. Ya, mungkin itu. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.